Budidaya tanaman kentang yang perlu dipersiapkan ada beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap persiapan lahan. Tahap persiapan lahan ini meliputi penggemburan tanah. Perlu dilakukan penggemburan tanah untuk membantu memperbaiki kondisi tanah yang akan digunakan untuk budidaya kentang. Penggemburan ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan alat seperti cangkul, traktor, dan mesin lainnya sesuai dengan keinginan kita. Lalu pada tahap berikutnya yaitu pembuatan bedengan. Pada budidaya kentang perlu diketahui dapat menggunakan bedengan dengan ukuran lebar bedengan 70 cm, jarak antar bedengan 40 cm, dan tinggi 30 cm. Sedangkan untuk panjang bedengan tanaman bunga kentang dapat disesuaikan dengan keinginan kita, karena tidak ada patokan untuk panjang dari bedengan, sehingga kita bebas berkreasi ya. Kemudian setelah membuat bedengan, ada tahap yang berikutnya adalah tahap pemilihan bibit. Ini sangat penting sekali ya Bapak-bapak sekalian, bahwa kita harus memilih bibit tanaman kentang yang berkualitas dan sehat. Adapun ciri-ciri fisik dari bibit kentang yang baik adalah bersih, tidak busuk, berbentuk bulat seperti telur ayam atau telur bebek dengan berat 30-80 gram dan telah memiliki tunas 2-3 cm atau sudah memiliki jumlah tunas yang mencapai 3-5 tunas per satu bibitnya. Nah, pemilihan bibit ini sangat penting Bapak-bapak sekalian, karena ini yang akan menampilkan buah kentang atau produk kentang yang lebih baik dan berkualitas. Tahap berikutnya adalah tahap pemindahan tanam. Lakukanlah penanaman bibit kentang paling tidak 7-10 hari setelah pengolahan tanah. Nah, waktu tersebut berguna untuk proses kimiawi di dalam tanah hingga selesai. Lalu tanah akhirnya cocok untuk ditanami oleh tanaman tersebut. Berikutnya adalah tahap perawatan. Setelah kita menanam, kita melakukan perawatan. Di sini ada 3 perawatan yang perlu dilakukan, yaitu penyiangan gulma, pemupukan susulan, dan pembuangan bunga kentang. Untuk penyiangan gulma, penyiangan atau pembersihan gulma harus dilakukan secara rutin selama masa budidaya kentang minimal 1-2 kali dalam seminggu. Gulma pada budidaya ini harus dibersihkan, karena keberadaan gulma dapat menyebabkan masalah pada budidaya tanaman kentang, mulai dari terjadinya persaingan unsur hara, terjadinya persaingan air, dan dapat menghasilkan racun alelopati, serta menjadi faktor atau inang bagi hama dan penyakit pada kentang. Berikutnya tahap perawatan adalah pemupukan susulan. Untuk menghasilkan umbi kentang yang optimal, maka berikanlah pemupukan susulan pada kentang. Dengan pupuk yang digunakan adalah urea 500 kg per hektar, TSP 150 kg per hektar, KCl 100 kg per hektar, dan SP 36 adalah 400 kg per hektar. Semua pupuk ini diberikan dalam rentang waktu selama 20 hari sekali. Kegiatan tahap perawatan berikutnya adalah pembuangan bunga kentang. Perlu kita ketahui semua bahwa bunga yang muncul selama budidaya kentang harus selalu dibuang. Kenapa Bapak-bapak? Karena kehadiran bunga ini tidak akan dapat memberikan keuntungan, bahkan akan merugikan, disebabkan akan terjadi persaingan dalam pembentukan umbi kentang. Akhirnya berakibat pada memperlambat pembesaran umbi kentang, sehingga perlu dilakukan pembuangan bunga kentang. Tahap setelah pemeliharaan adalah tahapan pemanenan. Pada umumnya, umbi kentang dapat dipanen setelah kentang berumur 85 hari setelah tanam atau ditandai dengan warna daun mulai dari hijau berubah menjadi pudar kemudian mengering secara serentak. Nah, ini juga dapat dijadikan patokan untuk pemanenan kentang. Dan jangan lakukan pemanenan kentang pada saat kentang tersebut masih belum terlalu tua, karena akan mempengaruhi harga jual yang berbeda. Nah, 5 tahap ini perlu Bapak-bapak sekalian ketahui untuk budidaya tanaman kentang.